hati-hati, karena kadang-kadang kita itu tidak waspada dalam situasi nyaman, dalam situasi mendapat kenikmatan. Kalau sedang susah, kesulitan, dapat masalah, itu biasanya kita spiritualitasnya lebih hidup. Tapi begitu senang, begitu nyaman, begitu dapat kenikmatan, biasanya lupa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa karakteristik yang menurut saya perlu diteladani untuk kita hari ini yang pinginnya kan Islam yang rahmatan lil alamin. Ada beberapa catatan saya, beliau ini ternyata punya pemikiran yang penuh rahmat ketika memutuskan satu hukum. Misalnya itu ada beberapa catatan saya. Beliau banyak berfatwa dengan pertimbangan berpihak pada yang lemah. Beliau banyak berfatwa dengan pertimbangan memudahkan, tidak menyulitkan. Beliau banyak berfatwa dengan pertimbangan kemanusiaan. Saya contohkan itu kan, misalnya ketika beliau berfatwa bahwa pakaian yang terbuat dari emas dan perak itu harus wajib dijakati. Dengan kalau ketentuannya, kalau dalam fikih itu kan biasanya barang yang dipakai operatif itu kan beda dengan barang yang disimpan seperti emas, perak. Nah ini ada fatwa dari Imam Abu Hanifah, ya meskipun itu kita pakai setiap hari seperti pakaian, tapi kalau terbuat dari emas dan perak ya harus dijakati. Ini mungkin kalau dikiaskan, ini kias awur-awuran ya. Kalau teman-teman punya baju yang mahalnya luar biasa sehingga sampai 1 nisab zakat, ya harus dijakati. Kalau punya motor atau sepeda, sekarang kan lagi booming sepeda itu, yang mahalnya luar biasa, harus dipertimbangkan juga kewajiban zakatnya. Jangan seneng-seneng sendiri, tetap ingat berbagi dan kewajiban berbaginya. Termasuk fatwa beliau. Beliau berfatwa juga kalau orang itu punya utang, ya tidak wajib zakat. Ya, karena orang yang hutang juga kan termasuk malah dari bagian 8 asnaf itu yang harus diberi zakat. Tapi ini menurut saya contoh-contoh pertimbangan fatwa yang berpihak pada fakir miskin, berpihak pada yang lemah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah ini terkenal memudahkan kalau berfatwa. Di situ saya kasih contoh hukum ketika orang tidak tahu kiblat. Jadi orang sholat misalnya sangat gelap, atau mungkin kita pergi kemana sendirian, tidak ngerti arah, mau sholat, iki terus kiblatnya mana? Nah itu kan nanti ada yang punya pendapat, ya sesuai keyakinan, kemudian kalau nanti ternyata terbukti salah kiblatnya, ya sholatnya harus diulang. Tapi Imam Abu Hanifah berfatwa, ya asalkan tadi sudah serius berusaha mencari kiblat yang benar dan kemudian punya keyakinan di awal sholat mungkin ini yang benar, ya sudah sholatnya sah, tidak perlu diulang. Syaratnya sudah berusaha mencari. Nah, ini menurut saya contoh kemudahan. Banyak gagasan-gagasan beliau yang isinya kemudahan-kemudahan. Kemudian ada juga kemanusiaan. Nanti bagi teman-teman ini yang muda-muda, kalau ada yang tanya, boleh enggak wali atau boleh enggak orang tua memaksa anaknya kawin? Kalau menurut Imam Abu Hanifah, perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap anak perempuan itu hukumnya tidak sah. Kalau anaknya menolak, ya terpaksa mestinya ya menolak ya. Nah, ini pertimbangan kemanusiaan mestinya. Jadi bahkan nanti anak perempuan yang sudah
sangat dewasa, umurnya sudah banyak, dipersilahkan mencari pasangan hidup sendiri. Ada yang bilang menurut Imam Abu Hanifah bahkan wali sifatnya tidak wajib, penyempurna saja untuk yang dewasa. Perempuan yang sudah dewasa dikiaskan dengan janda. Oke, cuma monggo ya, coba dicek lagi yang ahli fikih. Apa benar pendapatnya Imam Abu Hanifah seperti itu? Ini cuma saya untuk contoh saja bahwa inilah beberapa karakteristik cara berpikirnya Imam Abu Hanifah yang menurut saya sebentuk kebijaksanaan. Sehingga agama itu tidak jadi unsur problem, tidak jadi unsur beban dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita itu memposisikan agama sebagai beban hidup. Hadirnya agama membuat hidup kita tambah susah, tambah berat. Oh, ini menurut saya harusnya tidak begitu. Justru Allah menurunkan agama dengan segala tertib aturannya itu untuk hidup yang lebih nyaman, lebih mudah. Agama itu harusnya kebutuhan kita. Cuma mungkin karena salah menyikapi, salah menjalani, sehingga rasanya agama itu seperti beban dalam hidup. Oke, terus kita lanjutkan. Belajar lagi kebijaksanaan dari Imam Abu Hanifah. Nah, ini saya rangkumkan beberapa kalimat mutiara yang menunjukkan ketidakkakuannya Imam Abu Hanifah, yang menunjukkan ketawaduan beliau, yang menunjukkan keterbukaan beliau. Jadi ini menunjukkan meskipun sepinter itu beliau, sedahsyat itu keilmuannya, tetap beliau tawadu. Tidak mengklaim dirinya paling benar, tidak mengklaim dirinya paling hebat. Itu ada beberapa quotes yang populer sekali dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama, kita baca satu-satu ya, biar kita bisa belajar dari beliau. Perkataan kami ini pendapat, dan kami memperkirakan ini lebih baik. Dan barang siapa membawa apa yang lebih baik dari perkataan kami, maka ia lebih benar dari pendapat kami. Nah, ini menurut saya pernyataan yang arif. Saya ini cuma berpendapat. Menurut saya pendapatku ini sudah baik. Tapi kalau ada yang membawa pendapat yang lebih baik, ya berarti dia lebih benar dari pendapat kami. Ini menunjukkan jiwa yang terbuka, tidak mengklaim dirinya sudah final, pasti baik, pasti benar. Jadi kalau ketemu dalil yang lebih kuat, kalau ketemu dasar yang lebih benar, ya siap mengambil, siap menerima dasar dalil yang lebih kuat tadi. Meskipun beliau ini levelnya imam madhab, tapi sifatnya masih terbuka, mau menerima masukan kebenaran yang baru. Tidak mengklaim dirinya selalu benar. Ini menurut saya perlu diteladani. Kadang-kadang kita itu ilmu ini mau sidik baru ngerti 1-2 ayat, mengklaim dirinya sudah paham dan sangat paham tentang agama. Kalau dikritik orang, terus marah-marah, mencak-mencak. Nggak, padahal orang selevel Imam Abu Hanifah saja, ya kalau ada orang membawa yang lebih baik, mungkin dalil yang lebih kuat, mungkin argumen yang lebih masuk akal, ya berarti dia lebih benar dari pendapat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kalimat, apabila telah sahih sebuah hadis, maka hadis tersebut menjadi mazhabku. Jadi kalau ada hadis kok terbukti memang hadis itu sahih, ya sudah berarti itulah mazhabku. Nah, ini untuk mengkritisi orang-orang yang mengkritik beliau ini ahli ra'yu, mesti pakai akalnya saja. Enggak lah.
Kan yang tadi nomor 1 Al-Quran, nomor 2 Sunnah. Dan beliau sendiri bilang, ya kalau ada hadis sudah jelas sahih, ya berarti itu mazhabku, itu saja. Itu nyambung dengan kalimat selanjutnya. Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan hadis Rasulullah yang sahih, maka tinggalkanlah perkataanku. Jadi tidak mutlak perkataanku pasti benar. Kalau nanti ternyata terbukti, oh pendapatku ini nabrak Al-Quran, nabrak hadis yang sahih, ya sudah katanya Imam Abu Hanifah, tinggalkan saja pendapatku, perkataanku. Oke, terus. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil atau memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut. Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, dia berfatwa dengan pendapatku. Nah, ini jadi beliau tidak sekedar ingin diakui dan diikuti, tapi beliau ini ingin umat Islam itu ya cerdas, ya sadar dengan pilihan-pilihannya. Tidak cuma follower, tidak cuma mengikuti ini, mengikuti itu, tapi dia punya argumen, punya dasar mengapa dia ikut ini, ikut itu, dan dalilnya apa. Makanya Imam Abu Hanifah melarang orang hanya ikut saja tidak tahu dalilnya. Monggo kalau mau ikut pendapatku, mungkin dengan kata lain begitu. Tapi lihat juga argumennya, lihat juga dalilnya yang digunakan. Jadi ikut percaya dengan tahu dalilnya, dengan ikut percaya dengan tidak tahu dalilnya, ya kualitasnya berbeda. Kalau yang pertama namanya taklid, kalau yang kedua namanya ittiba. Ittiba itu ikut dan tahu dalilnya. Kalau taklid itu pokoknya manut saja. Pendapatnya Imam Abu Hanifah apa? Ini, ya sudah saya ikut, itu manut saja. Tadi beliau punya fatwa-fatwa yang di depan tadi, wah cocok saya dengan Imam Abu Hanifah, saya ikutlah. Nah, itu yang tidak disukai oleh Imam Abu Hanifah. Mbok ya kamu cek dulu dalilnya, alasannya beliau berfatwa begitu. Biar hidup kita ini hidup yang sadar, bukan hanya hidup yang ikut-ikutan. Dan yang terakhir, beliau menyatakan sesungguhnya kami adalah manusia biasa. Kami berpendapat pada hari ini dan kami rujuk atau kami batalkan pendapat tersebut pada pagi harinya atau esok harinya, mungkin maksudnya begitu. Jadi ini kesadaran yang tinggi dari Imam Abu Hanifah bahwa ya kita ini manusia, kita punya keterbatasan. Sepinter apapun kita tidak tahu segalanya. Termasuk dalam agama. Maka sangat mungkin saat ini menurut kita yang benar adalah A, tapi besok ketemu dalil baru, ketemu data baru, ternyata yang benar adalah B. Ya kalau bertemu situasi semacam itu, ya jangan ragu-ragu untuk rujuk atau membatalkan kemarin yang terlanjur ngomong A. Tidak perlu gengsi dalam kebenaran dan kebaikan. Akuilah kalau memang ada yang lebih benar dan ada yang lebih baik. Tidak harus, tapi aliranku kan pendapatnya ini. Pokoknya tetap ikut aliranku. Itu sering jadi bloknya. Sering jadi penghalangnya kita menemukan kebenaran. Maka ya sudah, diakui saja. Wong kita semua ini manusia, kadang-kadang keliru. Kalau memang jelas keliru, ternyata memang ada yang lebih benar, ya jangan segan-segan mengambil yang lebih benar. Nah, ini kebijaksanaan yang dituntunkan oleh Imam Abu Hanifah. Ini bagian ini sebenarnya menurut saya tuntunan yang luar biasa untuk kita hari ini.
banyak hari ini konflik-konflik terjadi hanya karena kita merasa diri kitalah yang paling benar. Kita tidak kuat kalau ada orang lain punya pandangan berbeda. Kita melihat orang yang berbeda pandangan itu seperti orang yang nantang kita atau orang yang ingin melawan kita. Padahal hakikatnya sekedar cuma berbeda saja. Dan tidak ada jaminan pendapat kita itu yang paling benar. Maka tetaplah terbuka, tetaplah tawadhu. Biar konflik yang tidak perlu, gegeran-gegeran yang menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Toh nanti akhirnya ya mari menghormati pandangan kita masing-masing. Berarti kemarin gegerannya hanya buang-buang energi saja. Jadi, nah kita ikuti kebijaksanaan dari Imam Abu Hanifah ini. Jadi ya saya ini manusia biasa. Kadang saya ngomong di satu hari, ternyata besoknya ada data baru, dalil baru yang lebih baik, lebih benar. Yuk, berarti pendapat itu yang kemarin sudah saya omongkan saatnya direvisi. Nah, jadi kan enak, tidak pakai ngotot, tidak pakai ngeyel. Oke, ini menurut saya kebijaksanaan dalam berpikir. Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke hikmah-hikmah. Nanti saya bagi dua ya. Hikmah dari kisah-kisahnya Imam Abu Hanifah, kemudian nanti nasihat-nasihat beliau. Ada nasihat kepada murid-muridnya, ada nasihat kepada putra beliau. Nah, saya awali dari satu cerita yang terkenal untuk hikmah yang pertama. Ada cerita yang sangat terkenal sekali ketika Imam Abu Hanifah suatu ketika berpapasan dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini memakai sepatu dari kayu. Apa kalau di kita ya di Jawa namanya teklek. Nah, atau bakia. Katanya Imam Abu Hanifah, wong ini anak kecil, pakai sepatu kayu, lari-lari, khawatir jatuh. Terus diingatkan oleh Imam Abu Hanifah, nak, hati-hati, jangan sampai kamu tergelincir. Nah, anak ini terus menerima nasihat dari Imam Abu Hanifah sambil tersenyum. Kemudian dia tanya, bolehkah saya tahu nama bapak siapa? Kata anak itu. Terus dijawab oleh Imam Abu Hanifah, nama saya Nu'man. Oh, berarti bapak ini ya yang gelarnya Al-Imam Al-A'zam. Kata anak kecil tadi. Mungkin dia lihat cara berpakaiannya beliau. Imam Abu Hanifah, jangan lupa Imam Abu Hanifah itu dikenal sebagai ulama yang suka kerapian. Kalau pakai baju ya yang bersih, suka parfum yang wangi-wangi. Sehingga menyenangkan orang yang dekat dengan beliau. Nah, mungkin anak ini ngerti dari cara bicara, cara berpakaian. Apalagi terus namanya ya Nu'man. Nama asli beliau kan memang Nu'man. Anak itu jadi, oh berarti bapak ini ya yang Imam A'zam itu. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, bukan saya yang memberi gelar itu, nak. Masyarakat saja, mungkin karena masyarakat itu berprasangka baik, husnudzon, memberi saya nama itu. Terus anak itu bilang begini, ini mungkin dapat ilham langsung dari Allah atau bagaimana, saya tidak tahu. Tiba-tiba dari mulut anak ini keluar kata-kata, wahai imam, hati-hatilah dengan gelar bapak. Jangan sampai bapak tergelincir ke neraka karena gelar. Sepatu saya ini mungkin hanya menggelincirkan saya di dunia. Tapi gelar bapak dapat menjerumuskan bapak ke dalam api neraka yang kekal. Jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya.
Wah, sampai di titik itu terus Imam Abu Hanifah menangis dan sekaligus bersyukur, berterima kasih atas nasihat dari anak kecil. Oh, ini ada beberapa hikmah dari cerita ini. Yang jelas yang pertama adalah kebaikan, nasihat itu bisa datang dari mana saja. Tergantung kita ini terbuka apa tidak. Tergantung kita ini bisa tawadhu menerima masukan atau tidak. Kalau kita tidak terbuka, tidak tawadhu, mungkin respon terhadap kata-kata anak kecil tadi berbeda. Mungkin kalau kita, mungkin saya, apa teman-teman, mungkin kalau ada anak kecil cerewet kayak gitu, ya paling dicuekin. Atau kita tanggapi, alah, cah cilik, wae ngerti apa. Alah, anak kecil saja, ngomongnya ndak jelas, misalnya ngomong apa toh. Dia sendiri paling ya ndak paham ya, tanggapan-tanggapan kita itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, meskipun hanya dari seorang anak kecil, teguran itu diterima. Bahkan beliau sampai menangis. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua ya tentunya isi nasihatnya. Jadi memang kadang-kadang pujian, penghormatan, penghargaan itu rasanya memang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, semua itu nanti justru akan jadi sumber yang mencelakakan kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati menyikapinya, terus kita merasa besar, kita merasa penting, kita merasa luar biasa, kita merasa lebih dari yang lain dan lain sebagainya, maka keutamaan-keutamaan tadi, kebaikan-kebaikan yang dipuji orang tadi justru akan berbalik menjadi sesuatu yang mencelakakan kita, khususnya nanti di akhirat. Maka anak kecil tadi mengingatkan kalau cuma teklek atau bakia ini yang membuat saya jatuh, ya paling kaki saya sakit sementara, cuma itu aja. Tapi kalau kesombongan, kalau keangkuhan menyertai kesuksesan, menyertai gelar-gelar pujian-pujian, dia bisa jadi akan menjerumuskan dalam kesengsaraan selamanya di neraka. Nah, ini nasihat dari anak kecil. Makanya hati-hati. Karena kadang-kadang kita itu tidak waspada dalam situasi nyaman, dalam situasi mendapat kenikmatan. Kalau sedang susah, kesulitan, dapat masalah, itu biasanya kita lebih waspada, lebih spiritualitasnya lebih hidup. Tapi begitu senang, begitu nyaman, begitu dapat kenikmatan, biasanya lupa sudah sama yang di atas. Merasa kesuksesan itu milik kita, merasa keberhasilan itu karya kita, merasa panggilan-panggilan besar, merasa sebutan-sebutan dan pujian itu adalah hak kita. Kita lupa bahwa apapun kenikmatan, apapun keberhasilan, apapun kesuksesan itu hakikatnya adalah alhamdulillah. Yang layak dipuji, yang berhak atas segala terima kasih hanya Allah saja. Jadi itu hikmah yang pertama tentang jangan sombong, hati-hati dengan keberhasilan dan kesuksesan, jangan sampai kenikmatan, kebahagiaan yang hari ini kita rasakan pada akhirnya justru berbalik menjadi unsur yang mencelakakan kita. Oke, ini yang pertama. Terus kita lanjutkan ke hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua ini sebenarnya cerita, saya potong kalimat terakhirnya saja. Jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah ini jalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia melihat ada orang mencuri buah apel.
Nah, setelah orang ini mencuri, diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Mungkin ngutil di pasar gitu ya, ada orang jualan di pinggir jalan dan tiba-tiba dia mengambil satu apel tanpa setahu yang jual. Orang ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Nah, terus setelah diikuti, apelnya ini terus disedekahkan pada orang tidak mampu. Mungkin kayak diilustrasikan tadi, ngambil ngutil, terus hasil dia apel ini dibawa, mungkin ada orang ngemis, ada orang minta-minta, dikasih apel itu. Nah, disedekahkan. Didekati oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian, kenapa sampean mencuri? Saya pikir sampean mencurinya karena kelaparan. Tapi ternyata kok habis mencuri langsung diberikan ke orang tidak mampu. Nah, jawabannya pencuri itu, tidak, saya tidak kelaparan, wahai orang tua. Saya itu hanya ingin cari pahala. Imam Abu Hanifah tanya, lu bagaimana caranya mencari pahala kok seperti itu? Iya, katanya orang ini. Jadi saya mencuri satu apel, terus saya sodakohkan. Bukankah kalau saya sodakoh satu, pahalanya 10. Berarti saya mencuri dosanya 1. Saya sodakoh pahalanya 10. Kalau di total berarti 10 pahala dikurangi 1 dosa, saya masih untung 9 pahala. Nah, itu orang yang melakukan trik dalam hukum. Itulah nanti terus jawabannya Imam Abu Hanifah apa? Kamu telah mencuri dan ditetapkan atasmu dosanya. Lalu kamu bersedekah dengan barang curian tersebut. Ketahuilah Allah tidak sudi menerima sedekah itu. Karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang tersisa darimu bukan 9, tapi hanya 1 dosa tadi, dosamu mencuri. Jadi ini mungkin sering saya ilustrasikan ya, kadang-kadang orang mengkalkulasi pahala dan dosanya. Jadi misalnya orang habis korupsi, terus uang hasil korupsinya dipakai membangun masjid, dipakai sedekah. Seolah-olah nanti ini kan sedekah itu berkali lipat pahalanya. Jadi kalau dikurangi dengan dosanya korupsi, ya masih untung lah. Nah, ini perhitungan dagang dengan Allah. Jangan lupa, katanya Imam Abu Hanifah, bersedekah atau melakukan kebaikan itu diterima kalau jalannya juga baik. Mencuri, ya itu jelas bukan jalan yang baik. Berarti sedekahnya pasti tidak diterima. Maka jangan dihitung bahwa dia berkali lipat. Tidak diterima. Kalau tidak diterima kan nilainya 0. Berarti yang tersisa apa? Dosamu mencuri, dosamu korupsi saja. Jadi misalnya habis korupsi dipakai umroh misalnya, seolah-olah terus dosanya bisa hapus. Enggak. Kebalikannya malah, umrohnya tidak diterima. Kenapa? Karena menggunakan jalan yang jelek, jalan yang salah. Allah tidak menerima sedekahnya, Allah tidak menerima umrohnya. Kenapa? Jalannya keliru. Yang tersisa tetap hanya dosanya saja. Jadi matematikanya salah. Jadi ya kalau diterima, wong ya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Jalannya salah. Kalau jalannya salah kan tidak nyampe. Sedekah dengan jalan maling, tidak nyampe. Nah ini hikmah ya, kita sering mengkalkulasi-kalkulasi seolah-olah kalau dosa kita sedikit,
dikurangi amal kita yang banyak, hasilnya masih plus. Ya jangan lupa nanti ada amal kecil bisa meruntuhkan dosa-dosa yang besar, dan sebaliknya ada dosa yang kecil bisa meruntuhkan amal-amal yang besar luar biasa. Kalau Allah menghendaki, maka jangan bangga dengan amal-amal kita yang besar, juga jangan putus asa dengan kurangnya amal-amal baik kita. Tetap berusaha, insya Allah nanti Allah datang dengan ridhonya. Tidak harus dikalkulasi sampai detail bahwa ini pahalanya sekian, insya Allah kalau digabung dengan dosaku ya masih surplus dan lain sebagainya. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin yang kita mampu. Siapa tahu dari sekian banyak kebaikan salah satunya nanti yang berkenan menghadirkan ridhonya Allah. Kan ada ceritanya Imam Syafi'i itu yang populer sekali. Jadi ada cerita seorang ulama bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Terus ulama ini bertanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Kok Imam Syafi'i? Imam Ghazali. Jadi cerita tentang Imam Ghazali. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu, wahai Imam Ghazali? Imam Ghazali ini kan dikenal karyanya banyak, luar biasa. Sampai hari ini, termasuk Ihya Ulumuddin, termasuk kitab-kitabnya yang lain. Nah, satu ketika ada ulama bermimpi bertemu Imam Ghazali. Waktu Imam Ghazali ditanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu setelah engkau meninggal? Jadi Imam Ghazali kemudian bilang, ya waktu Allah bertanya padaku, apa yang engkau bawa menghadapku? Terus Imam Ghazali menunjukkan semua yang menurut beliau amal baik. Nulis kitab lah, kemudian mengajar lah, macam-macam yang jumlahnya tidak terhitung, luar biasa. Tapi katanya Imam Ghazali, dari semua itu ternyata tidak ada yang membuat Allah berkenan. Ternyata yang menyelamatkan adalah satu amal yang sangat kecil, yang ada hubungannya dengan lalat. Jadi Imam Ghazali yang sebesar itu ternyata diselamatkan oleh lalat. Lalat itu laler. Jadi ada cerita satu ketika beliau sedang nulis, tiba-tiba datang lalat. Nah, lalat ini terus menghisap tintanya. Tinta yang beliau pakai untuk nulis. Dan beliau kasihan sama lalat itu, terus dibiarkan, silahkanlah, hisaplah tinta itu sekenyang mungkin. Jadi lalatnya tidak diusir, ditunggu sampai puas lalat itu minum tinta tempat beliau menulis. Nah, amal yang hanya sekedar kasihan terhadap lalat inilah ternyata menurut Imam Ghazali dalam mimpi itu yang membuat Allah berkenan menurunkan ridhonya, dan sehingga Imam Ghazali selamat. Ratusan mungkin amal yang lain yang luar biasa yang sering kita ceritakan di banyak kajian ternyata masih belum menurunkan rahmat dan ridhonya Allah. Nah, logika semacam ini mungkin penting bagi kita untuk memperbanyak amal apapun, kebaikan apapun sebanyak mungkin. Terus yang kedua, kita cari hikmah lagi ya. Selanjutnya ada cerita tentang Imam Abu Hanifah. Jadi satu ketika Imam Abu Hanifah ini mendengar orang memujinya. Ya karena beliau orang besar, pengagumnya banyak, pengikutnya banyak, banyak orang memujinya. Cirinya Imam Abu Hanifah itu kalau dipuji orang, dia akan melakukan lebih dari itu. Jadi kalau ada orang misalnya, wah Imam Abu Hanifah itu kalau malam dia sholat sekian puluh rakaat, tidak pernah putus. Ketika beliau mendengar ini, besoknya beliau akan sholat malam lebih banyak dari itu.
Kalau ada orang bilang Imam Abu Hanifah itu kalau malam separuh waktunya untuk beribadah saja, maka besoknya beliau akan ibadah lebih banyak dari itu. Nah, terus muridnya bertanya, kok harus begitu sih guru? Mbok ya biasa saja. Katanya Imam Abu Hanifah, ndak, aku tidak ingin termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 188. Jadi yaitu orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ini surat Ali Imran 188. Bunyinya kurang lebih beginilah. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa tuhibbuna wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatim minal azab walahum azabun alim. Kurang lebih begitu, semoga tidak salah. Jadi jangan kalian kira orang-orang yang gembira atas pencapaian mereka yang diberikan pada mereka, atau orang-orang yang suka dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan. Jangan kalian kira mereka akan selamat, sukses dari azabnya Allah. Mereka justru akan mendapat azabun alim. Oke, lengkapnya itu. Kalau ingin tahu detail maksudnya ya monggo dibuka kitab tafsirnya. Jadi ini termasuk orang yang dikritik oleh Al-Quran. Orang yang tidak melakukan apa-apa kok dipuji seneng. Wah, sampean ini memang orangnya sabar sekali. Padahal kalian sendiri ngerti, kalian sebenarnya tidak sabaran, cuma dia tidak tahu saja. Wong yo keliru gitu, tapi kita akan seneng. Itu termasuk yuhibbuna ayyuhumadu bima lam yaf'alu. Jadi seneng dipuji, padahal itu bukan karyamu, itu bukan prestasimu, tapi kamu seneng dipuji. Nah, Imam Abu Hanifah tidak mau termasuk tergolong orang yang seperti ini. Jadi hikmahnya cerita ini apa? Yo, kita itu wajar orang memuji kita untuk 1-2 capaian dalam hidup kita. Tapi jangan terlena. Kalau pujian itu sifatnya kebaikan, ya sudah, wujudkanlah. Wujudkanlah bahkan lebih dari itu. Kalau orang ngomong, wah, temanku ini kok sabar ya, kamu itu orangnya sabar sekali, dan kamu ngerti sebenarnya kamu tidak sesabar itu, ya sudah, kamu terima kasih, posisikan itu sebagai doa darinya, berusahalah untuk sabar sesuai pujian itu, biar kamu tidak kayak orang yang omong kosong, yang senang dipuji padahal kamu tidak begitu. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya kalau cacian kan ya mudah, yang penting sabar wae. Tapi pujian ini sering membuat kita terlena, membuat kita ndak eling, ndak waspada. Jadi Imam Abu Hanifah kalau dengar orang muji, ya sudah, dia wujudkan lebih dari itu. Orang bilang dia sholat 100 rakaat, besoknya dia sholat 200 rakaat. Orang bilang dia ndak tidur sepertiga malam, ya beliau ndak tidur setengah malam, dan seterusnya. Itu biar tidak tergolong orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum atau tidak mereka kerjakan. Ini juga menurut saya hikmah. Hari ini mungkin banyak orang yang seperti ini di antara kita, atau jangan-jangan kita sendiri. Kita itu sering hanya acting saja, pura-pura saja. Ngomong didaki-dakikan, disoleh-solehkan, atau kalau di kampus diilmiahkan, itu namanya kan acting. Terus orang memuji kita dan kita bangga, padahal tadi ya cuma acting. Jadi ini
Hikmah ini penting untuk kita hari ini agar tetap eling, tetap waspada, tidak lupa diri. Karena mungkin tumpuan pujian itu membuat kita justru tidak bisa membaca diri kita yang sebenarnya. Kita merasa kita sudah sangat baik, kita merasa kita sudah sangat bagus.